Mengukur panjang wilayah pada poligon terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B akan berbicara atau melanjutkan materi pelajaran tentang mengukur panjang. Jadi dulu pernah dilakukan praktek simulasi. Jadi ini adalah mengukur panjang. Mengukur panjang, pengukuran poligon kerangka dasar horizontal. Jadi poligon dengan kerangka dasar horizontal. Di poligon ada yang tertutup dan yang terbuka. Kali ini adalah yang terbuka. Jadi ada poligon terbuka. Jadi nanti seperti ini, ya seperti ini poligonnya terbuka. Ya terbuka. Jadi tidak dari titik awal dengan titik akhir itu tidak sama. Jadi itu adalah poligon, atau ini gambarnya adalah seperti ini. Nah ini ya, jadi titiknya tidak sama. Ada dari sini ke sini, sini terus ini jalan. Kita adalah digunakan untuk jalan, saluran air dan lain sebagainya itu. Itu adalah menggunakan poligon terbuka. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hubungan mendatar titik-titik yang diukur di atas permukaan bumi. Jadi tujuannya mendatar terus sampai ke permukaan bumi yang jauh. Tujuannya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga bisa digunakan untuk menentukan misalnya panjangnya berapa. Ini digunakan berapa jaraknya yang dibutuhkan. Misalnya nanti diukur berderetan. Diukur panjangnya berapa ribu meter, lebarnya berapa, dan bisa ditentukan untuk menggunakan misalnya jalan mau dibutuhkan berapa aspalnya, atau berapa kebutuhan aspal, berapa kebutuhan pasir, berapa kebutuhan batu dan sebagainya. Itu adalah poligon terbuka, yaitu pengukuran poligon kerangka dasar horizontal, jadi yang ada di permukaan bumi. Oke, kerangka dasar horizontal itu adalah sejumlah titik yang telah diketahui koordinatnya dalam suatu sistem koordinat tertentu. Sistem koordinat ini adalah kartesian. Caranya dengan cara mengikat ke muka. Yang kedua dengan cara mengikat ke belakang. Seperti yang dijelaskan pernah, yaitu metode Cassini dan Colin. Itu kalau mengikat ke belakang. Kalau muka ya terus diikat itu, karena kalau misalnya datar dan teorinya itu mudah dipindah-pindahkan, yang menggunakan pengikatan ke muka. Lebih mudah dipindah sampai ditentukan keinginannya. Misalnya ini adalah datar. Datar dari sini cuman belak-belak saja, dari sini ke sini, ya, sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, datar, menggunakan pengukuran dengan cara mengikat ke muka. Kalau misalnya nanti di sini terhalang sini, misalnya terhalang bukit atau terhalang mau buat terowongan, misalnya airnya terhalang jurang yang sangat tajam, ini mau dibuat jembatan untuk airnya misalnya. Di sini digunakan adalah pengikatan ke belakang dengan metode Colin atau metode Cassini. Oke, guna pengukuran poligon. Nah, guna pengukuran yang pertama adalah untuk membuat kerangka daripada peta. Yang kedua, pengukuran titik tetap dalam suatu wilayah. Jadi nanti titiknya ini misalnya perusahaan, misalnya di lahan. Ini kan ada ini batas-batasnya, itu ada batas-batas wilayah itu tetap, karena koordinatnya sudah ada di situ. Sehingga karena nanti ada persengketaan lahan atau perebutan kekuasaan wilayah, itu sudah bisa diselesaikan dengan menggunakan data pengukuran yang tepat. Jadi ini koordinatnya di sini Pak, batas utaranya koordinatnya X, XA, YA. Nah, misalnya koordinat di sini Pak. Yang timur di sini, yang tengah di sini, yang selatan di sini, yang barat di sini, yang tengah di sini. Jadi semuanya sudah jelas bahwa di situ adalah batas dari sebuah wilayah. Misalnya itu tujuan poligonnya.
pengukuran rencana jalan di perkebunan. Nah, bisa juga digunakan untuk pengukuran rencana jalan di perkebunan. Misalnya jalannya mau, kan perkebunan kan banyak macam jalannya. Kalau di perkebunan satu adalah main road atau jalan utama yang lebarnya 12 meter, 9 sampai 12 meter, panjang 1000 sampai 2000. Yang kedua sub main road, jalan yang bukan utama, jadi jalan terusan yang utama. Terus nanti ada collection road, koleksi, jalan koleksi. Nanti ada pasar tikus, ada jalan untuk tikus, untuk jalan untuk pengangkutan hasil panen misalnya. Nah, itu ada di situ dengan cara menggunakan tadi poligon. Alatnya tadi berapa butuhnya dan sebagainya. Yang keempat adalah pengukuran rencana saluran air. Ya dapat katakan dari saluran airnya mau panjangnya berapa, terus di lebarnya berapa, volume berapa, baik tanah yang akan digeruk itu berapa, nanti butuh tenaga berapa, butuh alat pengeruk berapa, butuh waktu pekerjaan berapa, itu sudah ditentukan dengan cara menggunakan polygon tadi. Dari seperti tadi. Kalau mengukur manual kan misalnya sangat jauh kan lama, kan tidak bisa mengukur panjangnya dan sebagainya. Poligon untuk daerah tidak terlalu besar, jadi tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, jadi sedang. Tidak misalnya satu pulau kan nggak usah menggunakan poligon. Misalnya hanya satu perkebunan, ya ribuan hektar saja lah. Nanti dibagi blok-blok, dibagi afdeling dan sebagainya. Itu kan gunanya untuk mengukur itu. Jadi lebih efisien menggunakan itu dan nggak usah menggunakan alat yang lain. Kalau banyak beberapa kan menggunakan misalnya meter kan bisa, tapi kalau ratusan kilo, nah itu kan nggak mungkin ya seperti itu. Ya tadi menggunakan lead, menggunakan rambu ukur dan sebagainya. Itu pengukuran kerangka dasar horizontal, yaitu poligon terbuka. Sekarang ini contoh aplikasinya adalah mengukur panjang wilayah dengan poligon terbuka. Prosedurnya satu, atau langkah-langkahnya untuk mengukur poligon atau mengukur panjang wilayah itu, ini sistemnya adalah poligon terbuka. Jadi ini terbuka ini. Jadi yang mau diukur berapa yang dibutuhkan, ini berapa jaraknya yang diukur. Nanti A, B, C, D, E, F atau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus tergantung panjangnya berapa. Kalau sangat panjang kan bisa juga ininya banyak gitu. Jadi periodenya itu berpindah-pindah itu ratusan bahkan ribuan kali. Tapi tidak kembali lagi ke titik asal. Karena apa? Karena ini termasuk poligon terbuka. Oke, lanjut. Langkahnya pertama adalah persiapan alat. Seperti biasa, kalau misalnya di perusahaan ya persiapan alat mengambil di gudang. Nah, misalnya ada kartu bonus bayar dicatat. Kalau ngambil misalnya sekolah juga sama. Nanti ketika Anda sudah mulai di perusahaan, itu prosedurnya seperti itu. K3-nya ditepati menggunakan sepatu dan sebagainya, ambil alat. Nah, seperangkat teodolit. Ada itu seperangkat teodolit itu nanti ada unting-untingnya, ada kompasnya, ada batu-batunya sebagainya. Misalkan batunya dicek juga sudah siap. Baik batu yang manual untuk cadangan maupun batu yang sudah dicas atau dicat sebelumnya. Nah, terus rambu ukur, tripod atau statis kaki 3, alat tulis, kalkulator, dan rollmeter. Rollmeter itu untuk mengukur misalnya lebarnya hanya berapa. Oke, seperti itu. Yang kedua, memasang tripod statis dengan benar dan rata. Nah, itu penting. Dengan benar dan rata itu sangat penting. Karena apa? Digunakan untuk nanti dalam pengukuran. Berkali-kali mengukur. Yang kedua adalah nanti keadaan statisnya benar dan rata. Nanti yang ketiga, memasang tadi di atasnya. Setelah rata, dari presisi rata, sudah siap, sudah bagus, nah, dipasang tadi di atasnya. Dipasang tadi di atasnya itu nanti unting-untingnya dan dikasih patok di bawahnya persis di situ. Nanti jangan sampai kelewat. Karena apa? Nanti ini akan menentukan jarak yang akan diukur. Yang keempat, set sudut vertikal 90 derajat dan horizontalnya 0 derajat. Yang kelima, amati dengan teliti, tandai rambu ukur yang dibidik. Jadi ditulis tinggi
Kalau misalnya tidurnya itu hanya, kan bisa juga ya, semakin ada agak melebar, statusnya agak juga nih kan. Tiap mengukur ditulis tinggi alatnya, tinggi derajatnya, benang atas, benang bawah, dan benang tengah. Nanti untuk mencari jaraknya adalah dengan cara benang atas dikurangi benang tengah kali 100. Ini tergantung bagaimana kecermatan dalam mengukur atau membidik dengan menggunakan lensa yang ada di teori tersebut. Karena selisih sedikit saja, selisih misalnya 1 mili saja, itu kalau dihitung sudah, kalau dinyatakan di lapangan betul itu sudah panjang. Oke. Yang keenam adalah pindah dari titik satu ke titik yang lain selanjutnya tanpa pengukuran ke belakang. Ini pengukuran ke muka, kenapa? Datar dan mudah terjadi dipindah-pindah. Sekali lagi, kalau pengukuran ke muka itu penglihatan ke muka datar dan mudah dipindah-pindah terus ke muka, terus. Seperti itu. Oke. Dan setelah selesai, mulai kumpulkan catatannya itu, dihitung, dijumlahkan. Panjang sebetulnya adalah panjang dari misalnya contoh ini kan berarti panjangnya adalah ini ya. Berarti panjangnya adalah kan panjang ini AB plus BC plus CD plus atau panjang 1 2 3, 4, 5, 6 tergantung dari berapa tidurnya itu berpindah dan berapa titik rambu ukur yang dibidik. Oke, semakin banyak rambu ukur dibidiknya, kemungkinan besar semakin teliti. Itu adalah aplikasi dari mengukur pada poligon terbuka. Jadi lebih mudah kalau misalnya praktek, oh ini seperti ini. Kalau misalnya menggunakan tulisan seperti ini kan sudah bisa. Tinggal nanti kecermatan dalam menghitung atau membidik, meletakkan tadi betul-betul rata, membidik dan mengolah data. Hasilnya nanti akan ketahuan bahwa betul-betul ini ada di sini, jaraknya di sini dan sebagainya. Karena apa? Karena gaya sedikit saja, misalnya unting-untingnya nggak bener-bener presisi di tengah titik itu, nanti misalnya rambu ukurnya hanya sebelahnya, misalnya di sebelahnya belakang atau muka atau samping, ya nanti pembacaannya akan berbeda. Dan ketika pembacaan berbeda, hasilnya akan berbeda. Ketika hasilnya berbeda, nanti datanya juga akan berbeda. Datanya berbeda, nanti selanjutnya juga akan terus berbeda. Kenapa? Karena data yang diambil dari lapangan itu tidak presisi atau kurang cermat. Yang penting seperti itu. Nanti ada misalnya ukur berapa meter, itu boleh salah berapa senti, atau boleh salah bolehlah kalau error berapa, itu ada ketentuannya. Karena ini bersifat masih belajar, harus trial and error terus menerus, semangat. Tapi semoga ini segera saja dan bisa praktek betul-betul, oh ini seperti ini. Kemudian hanya beberapa saja yang praktek sehingga tidak bisa semuanya. Tapi Pak B ingatkan tetap semangat, karena ini memang betul-betul kawah condro di muka untuk kita semua, untuk para pelajar, bahwa ora ketemu tetap sinau. Kita hanya ketemu di dunia maya. Pak B menjelaskan seperti ini biar apa? Biar menjembatani untuk bisa dilihat kapanpun, kan seperti itu. Kalau Pak saya paginya bekerja harus membantu, itu tidak ada alasan untuk tidak belajar, karena belajarnya bisa dipakai HP terus diambil pada saat istirahat dan sebagainya. Tapi Pak B menyadari, karena kemarin beberapa anak sudah tahulah peta persebaran kalian semua sudah itu tahu. Tapi ini kan bisa diambil sambil bekerja, bisa didengarkan dan sebagainya. Tapi Pak B mengadakan nanti langsung, misalnya maaf ya, Zoom dan sebagainya, langsung kan Pak Anda harus benar start di situ dan sebagainya. Oke, semoga bermanfaat, semoga sukses, tetap semangat, jaga kesehatan, dan seperti biasa kewajiban adalah, tugasnya adalah komen dengan menunjukkan nama, kelas, dan juga nomor absen.
Biar apa? Biar Anda adalah sudah mengikuti pembelajaran Pak B. Kalau berkenan silahkan like, subscribe, dan wajib komen. Oke ya, semoga bermanfaat. Semoga ini menjadi sharing yang bermanfaat. Jangan bosan. Dan juga nanti kalau misalnya mau buku yang lebih, Pak saya kurang marem tentang penjelasan Anda, ini bisa buku ini. Ini judulnya adalah pengantar survei dan pengukuran. Itu tebalnya 200 halaman. Terus buku ini ada teknik survei dan pemetaan jilid 1, 2, dan 3. Jadi ada jilid 1, 2, dan 3. Ini Pak B sudah baca semua. Saya sarikan saja yang penting-penting karena hitungannya luar biasa. Ini kecil-kecil. Nah, ini. Nah, tapi nggak usah ya. Itu seperti itu, yakinlah kalau dikasih mungkin Anda nanti ustaznya overload. Oke ya. Tapi ada juga mungkin siapa tahu yang besok mau bekerja di sebuah pertambangan, misalnya batu bara, minyak bumi, lepas panen dan sebagainya. Ini bisa sangat bermanfaat karena ini adalah dasar yang digunakan untuk menghitung atau di atas permukaan bumi dengan pengukuran poligon kerangka dasar horizontal. Oke, kerangka dasar horizontal. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.